lanjut ke video, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Pemirsa, luar biasa pemikiran yang sangat inspiratif jika para pemilik perusahaan memikirkan nasib atau mata pencarian untuk tenaga harian lepas atau THL. Terlebih saat tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kali ini di Pekanbaru Riau, Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru melakukan pengevaluasian penerimaan tenaga harian lepas atau THL. Simak liputan kami. Pekanbaru 8 Januari 2025, tvardis.com. Rumah Sakit Daerah atau RSD Madani Kota Pekanbaru melakukan pengevaluasian penerimaan tenaga harian lepas atau THL. Jumat 3 Januari 2025 di Jalan Garuda Sakti kilometer 2 Simpang Baru, Kecamatan Sampar. Bapak siapa? Dr. Roy, Pak. Kepala Direktur di Rumah Sakit Madani. PLT Direktur Rumah Sakit Madani. Ya. Apa kira-kira pelayanan yang terbaik di Madani ini, Pak? Insya Allah saat ini kami mempunyai inovasi terkait dengan Rumah Sakit Madani adalah shuttle care. Shuttle care itu merupakan salah satu pelayanan di mana kami antar jemput pasien untuk bisa dilayani dengan baik. Salah satunya itu adalah pasien-pasien yang berada di puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan 15 puskesmas se-Kota Pekanbaru, di mana dengan pelayanan shuttle care itu banyak masyarakat terbantu akan kemudahan pengantaran apabila pasien itu dirujuk dari Rumah Sakit Madani ke dari puskesmas ke Rumah Sakit Madani, Pak. Dr. Dedi Hairul Ray mengatakan kepada awak media bahwa dalam hal ini benar untuk saat ini kami dari RSD Madani melakukan pengevaluasian terhadap THL serta memastikan jangan ada THL yang diberhentikan karena mengingat sebentar lagi kita memasuki bulan puasa dan lebaran. Tentu kita pikirkan juga nasib mereka. Itu semua sudah kita koordinasikan sama pihak dinas kesehatan, ungkapnya. Di tengah keterbatasan yang ada dan tantangan yang dihadapi Rumah Sakit Madani saat ini, terutama beban keuangan, kami selalu mengupayakan mengambil langkah-langkah strategis bijaksana dan tepat sasaran untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional seperti obat-obatan, peralatan medis, laboratorium, dan lainnya bisa terpenuhi secara optimal, sehingga pasien tetap bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Selanjutnya, Dr. Ray juga memberikan klarifikasi terkait berita isu adanya 900 orang THL di Rumah Sakit Madani. Ya. Pada tanggal 27 ya, ada Komisi 3 turun langsung sidak ke Rumah Sakit Madani. Ya, Katanya betul. di sini disebut ada pegawai pasien 900 pasien. Ya. Yang gimana seperti itu? Ya, untuk mengklarifikasi hal tersebut, saya selaku PLT Direktur Madani sudah menjelaskan ke Ibu Nias selaku Ketua Komisi 3. Pegawai kita ada THL-nya ada 632 orang, Pak, dan PNS-nya ada 208 orang. Jadi kalau ditotalkan hampir memang 900, Pak. Terkait masalah fasilitas rawan intapnya itu gimana, Pak? Kalau kelas 3, kelas 2, Oke, sebenarnya fasilitas yang ditawarkan oleh Rumah Sakit Madani itu sudah sangat di atas standar, di mana kami mempunyai kelas 3 itu dihuni oleh 2 orang saja, dan kelas 2 tetap dihuni oleh 2 orang saja, hanya saja fasilitas yang berbeda. Dan pada saat kami juga mempunyai VIP dan kelas 1, juga kami mempunyai perlengkapan yang mumpuni untuk membuat kenyamanan daripada pasien-pasien kami yang harus dirawat inap. Nah, terkait ada isunya di media itu bahwa rumah sakit memiliki utang 18 miliar kepada, benar apa tidak? Benar, Pak. Lebih terkurang 18 miliar. lebih kurang seperti lagi nanti diklarifikasi daripada inspektorat. Ya. Nah, terus menurut tanggapan Pak Dir ini masalah 18 miliar gimana sih cara nutupinnya, Pak? Ya, setelah nanti adanya review daripada inspektorat, LHP daripada inspektorat, baru nanti kita akan adakan rapat terkait dengan pembayaran hutang tersebut. Apakah nanti bisa melalui APBD ataupun dari BLUD nanti, Pak. Tapi itu pun menunggu daripada LHP daripada inspektorat nantinya, Pak. Itu dikarenakan apa sampai bisa berhutang 18 miliar? Apa sebabnya? Nanti
terkait dengan Jadi hal 18 manajemen tersebut berarti ada sebab dan akibatnya. ya, terkait hal itu nanti saya tanyakan lagi dengan manajer sebelumnya, di mana hal itu saya kurang ketahui Pak, kenapa sampai terjadi seperti itu Pak. Gitu. Kembali ke Pak Kadis Pak, izin Pak Ingat, Bapak kan sudah klarifikasi terkait masalah adanya isu-isu tentang rumah sakit Madani. Nah menurut Bapak sebagai Kadis, Pak Ingat, apa sih tanggapan Bapak untuk supaya tidak seperti itu terulang kembali? Ya gini ya, yang pertama kita kan rumah sakit Madani ini milik kita bersama. Yang pertama semangat kita harus sama dulu. Kita ingin rumah sakit ini berfungsi dengan baik sesuai dengan harapan kita dan memberikan pelayanan yang optimal ya kepada masyarakat kita dengan berbagai macam pola pelayanannya ya. Apakah nanti dia mandiri, apakah dengan pola BPJS ya, itu kan ada beberapa pola. Tapi kita ingin ini betul-betul bisa memberikan pelayanan optimal. Nah untuk itu sebenarnya beberapa saat terakhir ya selama kami menjabat di sinilah ya, kita sudah melakukan evaluasi, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan layanan. Yang sudah bagus itu kita pertahankan dan kita kembangkan. Yang belum ada kita coba ciptakan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, ya salah satu upaya kita untuk melayani masyarakat itu seringkali masyarakat kita dari puskesmas ketika dirujuk ke Madani, alasan utamanya adalah transportasi Pak. Transport ke Madani ini masih agak susah, masih agak sulit ya. Sampai ada yang minta dulu supaya trip ataupun ritasi Transmetro Madani ke rumah sakit ini dihidupkan kembali. Nah, tetapi itu mungkin kami nilai tidak terlalu menyelesaikan persoalan, sehingga kita buatlah program Madani Shuttle Care yang intinya adalah setiap pasien rujukan dari puskesmas itu akan dijemput. Ya, kita siapkan mobil shuttle-nya. Nah, sehingga masyarakat kita begitu selesai berobat nanti, kalau dia bisa pulang, dia akan diantar kembali dengan mobil shuttle. Nah, dan alhamdulillah dari pelaksanaan beberapa bulan ini, saya kira tanggapan dari masyarakat yang cukup baik, kemudian juga bisa mendongkrak, ya Pak, bisa menaikkan juga jumlah kunjungan ke Madani. Yang tentu kita berharap ke depan Madani bisa pasiennya semakin meningkat, dan tentu akan berdampak positif terhadap manajemen Madani sendiri. Nah, yang kedua, tentu kita ingin ada pemberitaan yang pas ya, pemberitaan yang berimbang dan objektif. Ya, tadi saya sengaja datang diperintah oleh Pak Wali Kota untuk melakukan klarifikasi kepada manajemen terkait dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini. Nah, dapat saya katakan nanti mungkin teknis dari Madani, ternyata ada, kalau dari dua prosedur yang kita lakukan di sini, prosedur pelayanan dan prosedur penjaminan ya terkait dengan pembiayaan. Ini semuanya kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Ya, tadi saya lihat dari kronologisnya pasien itu hanya berada di Madani sekitar 1 jam saja, Pak. Sejak datang sampai dia pulang. Ya, dan itu sudah dilaksanakan semua tahapan medisnya itu dilaksanakan. Nah, terkait dengan prosedur penjaminan, nah ini yang mungkin saya perlu. Dia menyampaikan dari hasil data yang kami data di RSD Madani itu memiliki lebih kurang 632 THL dan 25-nya sudah diterima di PPPK. Dan kami membantah bahwa adanya 500 THL yang bekerja di Rumah Sakit Daerah Madani, mungkin itu gabungan dari para PNS yang ada di sini sebanyak 208 PNS ditambah 632 THL. Makanya timbul berita menyebutkan adanya 500 THL di sini, ujarnya. Ditambahkannya, berikan saya ruang untuk bekerja karena semua ini perlu proses untuk memperbaiki apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin sebelumnya. Jadi kami berharap kepercayaan serta dukungan masyarakat terhadap kami akan menjadi semangat kami untuk terus berkomitmen menyelesaikan segala tantangan yang ada demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, harapnya. Dari 18 miliar itu terutang dan vendor tidak akan menyuplai obat-obatan. Nah, kelanjutannya gimana kalau mereka nggak menyuplai obat-obatan lagi, Pak? Ya, pada saat ini kita sudah mulai membuka kerjasama dengan PBF yang lain atau distributor yang lain, yang dimana alhamdulillah kami sudah mempunyai 3 vendor yang
mau bekerja sama dengan kami, dan insya Allah di awal tahun ini kami sudah mulai menyediakan obat-obat tersebut, Pak. Dan alhamdulillah Tapi itu kita sudah tetap jalan. vendor lama, sepanjang kita bisa komunikasikan dengan Komunikasikan. baik, kita komunikasikan Pak. Ya kan? Tetapi kan karena kita butuh cepat, kan nggak boleh nggak ada obatnya Pak. Betul. nggak boleh Ketika kosong. vendor lama, karena mungkin masih ada sangkutan, belum bisa diselesaikan, sebagian ada yang masih mau Pak. Kita bangun komunikasi ini masih mau bantu untuk menyalurkan obat. Kalau nggak mau, ya tentu kita harus cari ke Vendor lain. Ya, artinya vendor yang sudah lama tidak ditinggalkan itu saja. Arman Pasbar, Jack Jamri bersama tvRnews.com. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama berita-berita kami di tvRnews.com. Jangan lewatkan berita-berita kami selanjutnya. Terima kasih, saya Jack Jamri. Sampai jumpa. TVR News selalu terdepan, sumber informasi jelas dan terpercaya. Setiap detik kami siap sedia. Jangan lewatkan kabar yang terbaru. TVR News